Kemudian sudah menjelang sampai dituntun ku Abdullah bin Arqad sampai ke Madinah, ada seorang lagi dari kaum musyrikin namanya Suraqah. Bapak pernah dengar lagi, Pak? Suraqah itu saha kaum musyrikin yang pandai mencari jejak dan jagoan nunggang kuda. Nah, disusul di kota Madinah. Wah, ini pasti Muhammad sudah pergi ini, pasti ke Madinah ini. Dan ternyata tersusul. Sampai kesusul, ngan di tengah jalan kuda yang biasanya gagah ditungganginya, ia mah ngelelep, jatuh ngagubrak. Diambilnya lagi, kemudian ditunggangi lagi mau ngejar Kanjeng Rasul, udah kelihatan Kanjeng Rasulnya. Tengah-tengah perjalanan ngelelep lagi, jatuh masuk ke lubang, diguling deh. Sampai pada akhirnya dia memanggil, "Ya Rasulullah, ud'u." Rasul, tolong doakan ini kuda saya supaya selamat. Kira-kira Kanjeng Rasul tahu nggak itu Suraqah itu orang musyrik dan mau mencelakai Kanjeng Rasul? Tahu. Terus apa yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul? Didoakan, ya Allah selamatkan kudanya, ya Allah selamatkan dirinya. Atuh cager, Pak, orang yang didoakannya Suraqahnya kemudian jag-jag deui, kudanya sehat deui, diudak deui. Nah diudak deui 100 onta, Pak. Jabatan bisa tinggi, wanita tinggal pilih mau mana yang dinikahi. Sanu teu kagoda. Sampai pada akhirnya pas di belakang Kanjeng Rasul, oh Sayyidina Abu Bakar mah geus gegebegan. Ieu jelema rek dilawan lain lawaneun. Kan gitu banyak. Arek lumpat kumaha cara lumpatna. Kudana panghadena jago numpak kuda. Bari kalau lumpat kemanapun pasti tahu dah dia mah ahli mencari orang yang hilang teh. Cara enak mah polisi bae atau sieu mah. Polisi marek nyumput di mana, kapan gitu pasti ya, Pak. Kan gitu banyak. Karena memang ada triknya, ada ilmunya kan gitu, Pak. Nah ini Suraqah ini memang jagoannya pada bidang itu, Pak. Dicarinya Rasul dan ternyata ketemu pas belakang Kanjeng Rasul mau mencelakai Kanjeng Rasul pisan. Geus kabayang teh pas 100 onta, wanita yang cantik, jabatan yang tinggi. Pada hari tagene ngagebros deui ke lubang. Sampai akhirnya kudanya tidak bisa berjalan, dianya sakit punggung. Sampai pada saat itu dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalaulah Muhammad itu tidak berada di jalan yang benar, mungkin Allah tidak akan pernah selalu menjaganya. Itu Kanjeng Rasul. Dan Bapak pasti tahu, Pak, keadaan yang paling genting sekali sampai turun ayatnya dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Itu di mana turunnya? Itu ketika Kanjeng Rasulullah lagi di Gua Sur. Jadi kalau kita posisikan Gua Surnya di sini, ini tempat berpijaknya. Orang musyrik sampai ke Gua Sur, Kanjeng Rasul kenyumput bae jeung Abu Bakar. Duaan bae kieu. Sehingga wattaroba Abu Bakar, gelisah. Wa hamasa fi uduni Rasulillah, kemudian berbisik kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lau anna ahadakum ro'a aqdamahu," kalau aja ada orang yang lihat kakinya, kalau dia teh lagi ningali sampean nana laroana, pasti kita kelihatan. Pasti keadaan itu teh genting nggak kira-kira? Bapak dikejar-kejar orang, kemudian ada di satu kondisi, Bapak tuh di satu tempat lagi nyumput. Kalau orang itu iya ta, nanti lihat we kakinya, meriksa sandal aya lumpuran atau henteu atau ngagetar HP, pasti kelihatan. Kan kebenaran HP kan belum ada ya. Pasti kelihatan. Apa kata Kanjeng Rasulullah? Maka dibalik tanya Sayyidina Abu Bakar, "Wama donnuka bisnaini salisuha Allah." Kira-kira gimana perasaanmu, bagaimana prasangkamu kalau ada dua orang yang ketiganya itu Allah? Tenang enggak hati? Kanjeng Nabi, Pak. Gimana nih Abu Bakar? Kalau kamu dalam keadaan seperti ini melihat dua orang yang salisuha Allah, yang ketiganya itu adalah Allah. Ini asbab bukan, Pak? Bukan. Ini sudah tajrid. Ini sudah tadbir. Ini sudah masrahkeun sadaya-daya ke Allah. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi asbab yang sudah bisa kita kerjakan. Ya kan gitu, Pak. Tinggal menunggu dia mau lihat ke bawah atau enggak. Kan tinggal gitu. Dia mau lihat ke bawah atau enggak. Kalau lihat ke bawah ya udah ketahuan meninggal. Kalau enggak ya sudah. Posisinya gitu, Pak. 50 hidup, 50 meninggal, udah.
pada saat seperti itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah tidak berasbab lagi, sudah tajrid saja, sudah pasrahkan semuanya. Usaha yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul dari mulai keluar bersama Abu Bakar, Sayyidina Ali ditinggalkan seselumputan, kemudian dan lain-lainnya, semua kan sudah dilakukan sesuai syariatnya ya Pak ya. Sesuai syariatnya tidak Pak? Sesuai dengan syariatnya. Toh kalau ini pun terjadi pembunuhan dan lain-lainnya, sudah semuanya tinggal kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini bisa diamalkan tidak Pak dalam kehidupan kita? Bapak berasbab hukumnya wajib, tapi ingat hasil itu pasrahkan semuanya kepada Allah. Kinten-kinten pasrah, tawakal, tafwid, tadbir itu di mana kita letakkan Pak? Pas mau berangkat kerja, atau tengah bekerja, atau pulang bekerja Pak? Bapak tawakal itu di mana Pak? Di awal, di tengah, di akhir Pak? Sering kita tawakal itu di akhir karena pelampiasan dari kekecewaan. Ya benar kan Pak? Nyangges we tawakal ke Allah. Ngomong gitu teh karena memang ya udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Karena tawakal itu diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Keluar rumah gimana doanya Pak? Kan itu udah ada. Bismillahi mau berangkat kerja, Bismillahi wa tawakkaltu alam. Dari mulai awal berangkat sudah tawakal, berarti sudah ancang-ancang hatinya. Kerjanya wajib, hasilnya kumaha? Allah. Sekarang mah banyak orang tawakal itu hanya dijadikan pelampiasan dari kekecewaan. Nah, nggak hasil kerjaan. Nyanggeus we tawakal we geus kieu. Bari cerik. Gitu. Sehingga kalau kita ini yang mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal yang kita lakukan tuh bi betidaihi wa fi intihaihi dan wa ma'ahu. Jadi ketika qoblahu wa ma'ahu wa ba'dahu, sebelumnya, ketika, dan bahkan sesudahnya, semuanya kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah lagi Pak. Sayyidina Ali radhiyallahu an, kana lahu matjarun bisuki. Dia punya toko di pasar. Toko di pasar. Atau ya punya kantor atau punya tempat lah untuk usaha. Wa kana datajiratin wasiatin. Punya dagangan yang luas tuh. Banyak dagangan. Ya sama-sama kita mah ya beda jauh lah. Kemudian wa kana idahana waktu salat taroka matjarahu wa tajaha ilal masjidi lis shalah. Tapi kalau sudah datang waktu, dekat waktu sholat, dia pergi ke masjid. Nah hebatnya Sayyidina Ali itu bukan azan ke masjid, sebelum azan sudah ke masjid. Ada yang punya warung sini Pak? Ada ya? Yang punya warung cobalah diamalkan sedikit-sedikit. Sebelum azan sudah ke masjid. Ngameh sama rada akur lah dengan Sayyidina Ali kan gitu. Nanti ketika yaumul mahsyar, saya pengikut Sayyidina Ali. Wah, nah karena punya toko memeh adan geus nutup ke masjid. Itu mudah-mudahan bisa. Wadata yaumin, suatu hari, wa bainama huwa fil masjid yusolli, ketika Sayyidina Ali lagi sholat, id ja'ahu may yukhbirhu anna niran ista'alat bisuq. Ada orang yang ngabarin, pasar kadurukan. Punya toko, dagangan luas. Suatu hari lagi sholat, lagi nunggu berjamaah atau bahkan lagi sholat sunnah, ada yang ngabarin bahwa annan niron ista'alat pisuk, api sudah nyala-nyala di pasar. Wa annaha bada'at taltahimu matjarahu, dan mulai melahap toko Sayyidina Ali. Nah ini kalau di posisi bapak, nanti kita akurkan. Kiwai lah cenah ngaji sing Ustaz ieu mah. Nah, mau ngapain Pak? Lanjut salat atau ker salat ngebrecet lompat? Gimana nih Pak? Kalau kita berada di posisi seperti itu, pasar atau warung kita kadurukan, udah mulai dilahap oleh api, udah mulai, artinya sudah menyala-nyala, kita lagi dalam keadaan sholat. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Lanjutkan ibadah atau lari, ringkas ibadahnya,
Yang tadinya sunnah, kemudian biasanya zikir dan tasbih, sekarang hanya sholat duhurnya saja langsung lompat ke toko. Atau yang tadinya sholat sunat, pokok sholat duhur langsung ke toko. Mau yang mana ini Pak? Nah itu hanya Bapak lah yang bisa menjawabnya ya Pak. Akhirnya kita lihat Sayyidina Ali apa yang dilakukan. Lam yaktaris Aliyun radhiyallahu, ya beda apa? Beda frekuensi apa ya? Kalau Sayyidina Ali kan dekat sama tower iman, sama Kanjeng Rasul itu kan dekat, jadi sinyalnya kuat. Kalau kita kan Kanjeng Rasulullah, waduh tebihna alabatan jeung naon, karena memang salawatan jarang, salawatan jarang, bertemu nggak pernah, bahkan hanya dalam mimpi pun sulit untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah, sehingga sinyal cinta, sinyal keimanan kita teh kalau dibandingkan dengan sahabatnya lebih jauh. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, dan ini mudah-mudahan bisa masuk logika kita Pak. Lam yaktaris Aliyun radhiyallahu bil khobar, nggak peduli sama sekali. Artinya lagi salat sunnah anteng be salat sunnah. Kemudian wadola mukbilan ala salatihi pardon, setelah salat sunnah batur mangga sejarawakan di luar masjid. Ali itu pasar kadurukan, toko geus mulai rek beak. Sayyidina Ali anteng be, geus beres salat sunat langsung salat fardu. Kacipta aja ku saya namanya. Mun bapak gitu, mun urang gitu. Geus jejarawokan gitu batur. Aya anteng we salat. Geus beres salat fardu wa nafilatan tambahan salat sunat, Pak. Lain gara-gara hajat kah? Toko malah tambah salat sunat. Wa dzikron wa tasbihan, nya dzikir heula deh. Dzikir dulu, baca tasbih dulu, baca tahlil dulu, bahkan ditutupi dengan doa. Hal itu dilakukan ka'adatihi daiman, seperti tidak terjadi apa-apanya di hari sebelumnya. Seperti gitu ibadahna teh. Suma akbala aidan ila suq aminan mutmainnal bal. Setelah semuanya dilakukan, ibadahnya sudah beres, balik ke pasar. Tapi keadaannya mutmainnal bal, tenang. Kemudian aminan, santai. Itu garang gusuh. Mun urang pasti lompat. Minimal motor mah 100 lah kilometer nanti, atau 80 lah itu minimal eta teh. Nya maksimalnya nyuksruk lah. Gitu. Ini enggak, aminan wa mutmainnal qalb. Santai, tenang jalan ke pasar. Kenapa hal itu dilakukan? Pangdur ila ta'amulihi mal asbab. Satu, yang bisa kita ambil contoh, Sayyidina Ali itu mantunya Rasulullah. Benar tidak Pak? Mantu ke bapak mertua, itu tinggal minta, Pak, atuh pangdoakeun saya beunghar, mete bisa usaha, bisa enggak? Dan kalau Kanjeng Rasul berdoa, ijabah mual Pak. Ijabah. Orang yang buta datang Kanjeng Rasul, Rasul nggak bisa lihat, ya sekali doakeun ya Allah sembuhkeun, cager harita kene. Ini jomblo-jomblo datang Kanjeng Rasul, langsung harita kene bisa nikah. Pasti itu. Kenapa? Karena da'watul Rasul, da'watul anbiya itu tastajibu, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tujabu, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan doa kita antosan 52 tahun, 5 tahun, anggar bae teu ijabah. Nah, tapi nanti insyaallah lah itu nanti akan kita bahas di hikmah yang selanjutnya. Tapi ini Pak, lihat Pak. Sayyidina Ali itu padahal bisa minta ke Kanjeng Rasul, tapi malah berdagang. Berarti Sayyidina Ali asbab tajrid Pak. Asbab. Makanya kalau ada yang dagang, ada yang bekerja, jangan merasa hina. Kenapa? Karena sahabat Rasul, mantu Rasul, anak paman Rasul, Sayyidina Ali eta teh itu juga melakukan asbab seperti orang biasanya. Enggak mau minta doa langsung, ya Rasulullah, atuh pasihan panglaris atau doa supaya ini toko teh. Enggak, Pak. Seperti kita biasa-biasa baik. Lakukan seperti syariat biasanya. Namun pada satu kondisi pasar sudah terbakar, kemudian semua asbab sudah dia lakukan, toko sudah dikunci. Kalau ada api ya sudah dimatikan. Sudah semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin dia lakukan, dia masuk ke ranah tajrid, yaitu
ibadah kepada Allah, maka kita sambungkan lagi. Kalau sudah tajrid, jangan mau balik lagi ke asbab. Jangan sampai asbab mengganggu tajrid, karena asbab kita ini kan tujuannya mau ke tajrid. Bisa sampai sini bisa dipahami, Pak? Itu alasan pertama. Yang kedua, saat itu sudah tidak ada lagi asbab yang bisa diupayakan oleh Sayyidina Ali untuk memadamkan apinya. Kenapa? Karena ketika sholat, api sudah membakar tokonya. Jabah saya cai di Mekah kadurukannya pantas atuh, Pak. Di Indonesia onaman, ya di Cimahi onaman kadurukan cai di mana mending. Tomborong nunggu pemadam kebakaran, cai solokan gak bisa diseblokan kan gitu banyak. Ayeuna di Mekah, Pak, aya solokan. Wah, cai di mana enggak ada, Pak. Kota Mekah itu sulit airnya. Sehingga sudah dipikirkan oleh Sayyidina Ali, mau sebesar apapun upayanya, asbabnya sudah tidak ada lagi. Saya untuk menghentikan api itu, untuk menyelamatkan barang saya sudah tidak ada. Maka di situ sudahlah tadbir kepada Allah. Artinya pasrahkan semuanya kepada Allah. Lagian Sayyidina Ali dalam kondisi beribadah. Sampai sini bisa dipahami. Beda nggak kasusnya? Kalau Bapak lagi sholat di masjid, kemudian gempa, lagi nunggu gempa, lanjutkan sholatnya atau keluar heula? Ini gimana ini, Pak? Lagi ngaji gempa, wah saya bercet keluar langsung. Atau gimana? Keluar atau tetap aja gini? Kita emutan lah. Masih ada nggak asbab yang bisa kita lakukan? Masih ada nggak, Pak? Apa, Pak? Ya lari. Di tengah pelarian, mau selamat atau tidak, udah pasrahkan, tadbirkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Jadi agama kita ini tidak menyuruh penganutnya untuk berdiam diri, untuk masrahkan semuanya kepada Allah. Tidak. Yang Allah perintahkan, kamu usaha dulu. Nah, hasilnya sudah kumaha kami, jangan ikut ngatur. Sampai sini bisa dipahami. Itulah yang dimaksud dengan hikmah yang selanjutnya ini. Yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Direnken, istirahatkan dirimu dari tadbir. Kenapa? Karena apapun yang telah ditanggung oleh Allah, la takum bihi anta li nafsika. Jangan kamu ikut untuk mengaturnya, jangan kamu ikut untuk mengurusnya. Sampai sini bisa ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita tutup. Pas saya sedang bilang. Atau cekap? Cekapnya banyak? Nah, pamit cekapnya mudah-mudahan sing aya manfaatnya kalau kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kan kita adalah orang-orang yang mungkin pada posisi ini tengah diletakkan oleh Allah dalam makom asbab. Asbablah seoptimal mungkin, berusahalah semaksimal mungkin, cari jalan yang halal, bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Hasilnya kita pasrahkan semuanya kepada Allah sebelum, ketika, bahkan sesudah asbab kita kerjakan. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan yang bisa kita amalkan, yang kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu wae anu kabihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.